Halo, Shalom. Mak tanggapin ya komentar dari Bobby Rawa. Yesus garis miring Isa, Isa garis miring Yesus, artinya atau Isa atau Yesus disunat. Kaum mbak ini gak ada yang sunat. Oke, thank you ya komentarnya, saya coba tanggapi. Demikian ya. Isa garis miring Yesus. Perhatikan, Yesus Kristus itu di usia 8 hari dia disunat. Yang melakukan adalah orang tuanya, ayah dan ibunya. Yesus Kristus secara duniawi dalam hukum negara memiliki seorang ayah, yaitu Yusuf tukang kayu yang merupakan tunangan atau pasangan dari Bunda Maria. Yesus Kristus bukan anak biologis mereka, tetapi dalam hukum Yahudi, Yesus Kristus memiliki ayah. Dalam tradisi Yahudi, hanya anak laki-laki yang memiliki bapak atau memiliki ayah, memiliki papa, dedi, yang bisa melakukan tradisi sunat karena harus ayahnya, ibunya hanya mendampingi untuk melakukan tradisi itu di Bait Allah. Perhatikan, itu usia 8 hari. Dari sini sudah jelas terbukti bahwa Yesus Kristus bukanlah Isa alaihissalam. Karena Isa alaihissalam dalam Al-Quran dicatat tidak ada ayahnya, baik secara biologis kah atau secara hukum negara. Siti Maryam bahkan dikejar-kejar dikatakan jinah setelah melahirkan Isa alaihissalam. Nah, dari sini kita tahu persis bahwa Yesus Kristus bukanlah Isa alaihissalam. Jadi mulai detik ini saya kembali mengingatkan dan mensounding, menggaungkan untuk teman-teman muslim, stop memaksakan kehendak, berusaha mencocokkan bahwa Yesus Kristus adalah Isa alaihissalam. Yesus Kristus adalah firman Allah. Hakikatnya, substansinya adalah Allah itu sendiri yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi Isa alaihissalam di dalam Al-Quranmu hanyalah manusia tok sebatas nabi. Jadi sampai kapanpun tidak akan pernah bisa sama, apalagi cocok. Secara logika sederhana saja, tidak mungkin Allah itu memunculkan dua masa yang berbeda untuk satu tokoh yang sama. Karena itulah Yohanes 3 ayat 16 dengan tegas jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sekali lagi, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Alkitab tidak pernah bersalah, tidak pernah gagal, tidak pernah keliru. Kenapa dikatakan tunggal? Supaya tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa Yesus Kristus itu kembar siam, membelah diri, dikloning, atau diserupai pada zaman kemudian. Nah, itulah hebatnya Alkitab. Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan firman Tuhan sudah mengetahui rencana-rencana kejahatan dunia atau rencana-rencana kejahatan iblis yang akan merusak tatanan. Karena itulah Alkitab dengan tegas berkata, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada putranya yang tunggal ini, yang the one and only ini, yang satu-satunya ini, yang hanya Yesus Kristus yang muncul di satu Masehi ini, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, Yesus Kristus bukanlah Isa alaihissalam. Nah, Yesus Kristus disunat 8 hari berdasarkan tradisi Yahudi. Dia mengikuti bagaimana tradisi Yahudi mengingat perjanjian Abraham dengan Allahnya. Pertanyaan saya, dari mana milahnya kaum Islam ini ikut-ikutan bersunat? Oh, mau mengikuti Abraham. Abraham disunat usia berapa? 90. Mengikuti Yesus Kristus. Yesus Kristus disunat umur berapa? 8 hari. Pertanyaannya, berapa tahun? Jadi di luar semuanya itu adalah latah atau sekedar ikut-ikutan. Ya, waktu saya Islam pun saya menyunat anak laki-laki pertama dan anak laki-laki kedua saya itu tanpa maksud tujuan, hanya latah ikut-ikutan. Wah, kalau laki-laki Islam harus disunat, kalau tidak disunat nanti tidak bisa jadi imam dalam sholat. Lalu katanya kebersihan. Halo, kebersihan apa? Mau kamu berkulup atau tidak? Kalau kamu memang jorok, ya jorok saja. Tapi kalau kamu memang bersih, bersih saja. Saya kasih contoh, saudara-saudara kita yang ada di Pulau Dewata itu, dulu kala pun mereka tidak mengenal istilah sunat. Tetapi sampai hari ini, gadis-gadis Bali, jejaka Bali itu luar biasa ya. Baik postur tubuhnya, kemolekan cantiknya, dan termasuk pikiran-pikiran yang cerdas. Apakah mereka yang tidak bersunat tidak bersih, tidak sehat?
Faktanya mengatakan sama sekali tidak benar. Mereka tetap tumbuh sehat, subur, segar, bahkan memiliki intelektual yang cukup tinggi. Karena itu saya bangga dengan saudara-saudara saya yang ada di Pulau Dewata. Oleh sebab itu juga mitos sunat demi kebersihan dipatahkan. Puji Tuhan ya. Jadi kami bangsa Indonesia ya, bukan bangsa Israel. Bukan tradisi-tradisi Yahudi yang harus kami ikuti. Jadi di dalam kekristenan, Yesus Kristus tidak pernah memerintahkan semua pengikutnya, semua umat manusia itu bersunat. Tidak. Karena itu pun dilakukan pada saat dia usia 8 hari, semata-mata karena tradisi orang tuanya. Nah, yang namanya tradisi di dalam Alkitab tidak menjadi kewajiban untuk diikuti. Kalau diikuti tradisi, wah siapa kita? Kita bukan bangsa Israel, kita bukan orang Yahudi. Puji Tuhan ya. Tetapi sunat yang jauh lebih penting di dalam Alkitab dikatakan oleh Yesus Kristus adalah sunat hatimu. Segala akar kejahatan, kebencian, kedengkian, kemarahan, kepahitan, kekecewaan, ya, kesedihan yang di dalam hatimu itulah yang harus kamu sunat. Kamu potong, kamu putuskan, kamu buang. Itu sunat yang sejati di dalam kekristenan. Jadi bukan secara lahir ya, hanya sekedar latah atau ikut-ikutan. No. Oke, sampai sini clear ya, mengerti ya. Stop mitos, stop latah, stop ikut-ikutan. Please open your heart, open your mind, open your eyes. Melek sejarah bro. Ya, sekali lagi kekristenan muncul jauh sebelum keislaman ada di muka bumi. Jadi segala sesuatu yang diadop, sesuatu yang dijiplak, diambil, itu tidak menjadi satu patokan bahwa kalian penyempurna. Segala sesuatu sudah disempurnakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dengan darah kudusnya, dengan kematiannya, sehingga ada pengharapan hidup kekal, jaminan mulia di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus satu-satunya jalan ke surga. Dengan tegas, lugas, dan keras dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah selalu komentar dalam video-video saya. Kiranya Yesus Kristus sumber segala berkat, penghulu hidup, memberkati, mengampuni kalian semuanya. Amin. Shalom.